Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini pada mapel Ibu tentang perawatan kulit wajah, badan, dan waxing untuk kelas 11 kecantikan kulit dan rambut pada semester 3, Ibu akan coba menyampaikan sebuah permasalahan kulit ya. Jadi untuk materi di semester 3 ini kita belajar tentang bagaimana cara merawat kulit wajah yang memiliki kelainan. Nah, proses perawatan ini seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi waktu itu kalian sudah belajar kemudian bagaimana melakukan perawatan tentang kulit wajah yang berjerawat. Nah, untuk kali ini Ibu coba menjelaskan bagaimana cara kita melakukan proses perawatan kulit wajah yang memiliki kelainan berpigmentasi. Ya, untuk proses perawatan kulit wajah berpigmentasi ini sebetulnya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan secara modern, yaitu dengan menggunakan alat dan juga prosedur atau tekniknya itu dengan mempergunakan peralatan yang modern. Nah, sementara yang kedua yaitu perawatan yang dilakukan secara alami. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu coba menyampaikan tentang bagaimana cara merawat kulit wajah berpigmentasi secara alami. Nah, sebagai wanita, ini sebetulnya sudah menjadi sebuah kodrat ya. Jadi, kalau kita itu siapa sih yang nggak suka memiliki jenis kulit yang sehat, mulus, putih, bersih, yang kayak gitu. Semuanya pasti pengen. Namun sebelum kita berlanjut pada materi tentang bagaimana cara kita merawat, mari kita lihat bagaimana atau apa sih sebetulnya pengertiannya. Nah, pengertian dari perawatan kulit wajah berpigmentasi secara alami ini adalah suatu tindakan perawatan yang dilakukan pada kulit wajah berpigmentasi dengan menggunakan bahan alami atau bahan-bahan tradisional. Nah, sekarang apa tujuannya? Kenapa kita harus melakukan perawatan terhadap kulit wajah yang berpigmentasi? Coba kita lihat ya. Di sini ada tujuan perawatan. Tujuan perawatannya yaitu untuk mengurangi dan mengobati flek-flek yang ada pada wajah sehingga wajah menjadi sehat dan bersih. Coba kalian perhatikan. Di gambar ini adalah seorang wanita, modelnya itu seorang wanita yang memiliki kulit yang kelainan kulit yang berpigmentasi. Ini di daerah hidung, kemudian ini juga di daerah sekitar mata, ini ya di pipi. Ini juga bagian pipinya. Dia memiliki hiperpigmentik gitu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan perawatannya. Kenapa ini harus dirawat? Ya kodrat kita tadi kembali bahwa kita ingin memiliki kulit yang seperti ini gitu. Kulitnya sehat, mulus, bersih, modelnya cantik lagi ya. Nah, kemudian sekarang untuk melakukan proses perawatannya ini, karena tadi kita menggunakan bahan-bahan atau secara alami tadi, bahan yang akan kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang memang sama sekali kita tidak menggunakan bahan yang mengandung unsur kimia di dalamnya, gitu ya. Ini Ibu coba sampaikan, Ibu kasih contoh ini sebetulnya bahan-bahan, 3 bahan yang digunakan untuk proses perawatan kulit yang berpigmentasi itu yang secara alami. Yang pertama itu oatmeal. Siapa sih yang nggak tahu oatmeal? Ya. Kenapa oatmeal ini bisa kita gunakan untuk proses perawatan untuk kulit wajah yang berpigmentasi? Nah, oatmeal itu di dalamnya itu ada kandungan sapoin yang terdapat dalam oatmeal yang berfungsi membuang sel kulit mati sekaligus dapat mencerahkan kulit wajah. Jadi ketika sel kulit mati ini terkelupas atau terangkat dari permukaan kulit wajah kita, ini akan menghasilkan wajah yang cerah di sini, cerah, bersih gitu ya, nampak halus dan glowing. Nah, glowing inilah yang menjadi tujuan kita gitu ya, glowing dan sehat, bukan hanya glowingnya saja gitu ya. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa kandungan oatmeal itu bagus untuk proses perawatan yang kulit yang berpigmentasi, bagaimana kita bisa menerapkannya? Yang pertama, itu nah ini haluskan oatmeal secukupnya. Nah,
Sebetulnya untuk proses penghalusannya ini, kalau kalian misalnya di rumah punya 50 gram atau 100 gram daripada oatmeal ini, bisa kita haluskan aja di blender gitu sekalian gitu ya. Udah halus, kemudian baru kita simpan di dalam toples atau wadah yang tutupnya itu kedap udara gitu ya. Nah, ketika kita akan membutuhkan, baru kita ambil secukupnya. Nah, kemudian campur si oatmeal tadi dengan air lemon dan madu. Nah, sekarang bagaimana perbandingannya? Seberapa banyak air lemon dan madu ini? Kalau kita biar lebih mudah gitu ya, ambil aja masing-masing 1:1. Misalnya oatmealnya 1 sendok makan, air lemonnya juga 1 sendok makan, dan madunya 1 sendok makan. Kemudian kita aduk mempergunakan spatula gitu ya, sampai tercampur rata. Nah, kalau dirasa campurannya itu kurang, jadi susah nanti terlalu pekat gitu sehingga susah untuk mengoleskannya, bisa kita tambahkan lagi dengan lemon atau air lemon ataupun madunya gitu ya. Jadi fleksibel sajalah gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian setelah tercampur rata, baru oleskan pada wajah secara merata dan diamkan sampai kering, lalu bilas. Nah, kemudian untuk bahan yang kedua itu madu. Nah, tadi waktu kita menggunakan oatmeal itu sebagai masker, sebagai bahan utamanya, kita menggunakan madu sebagai campurannya. Tapi sebetulnya madu itu sendiri dia bisa dipergunakan untuk masker wajah itu tanpa ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakan madunya saja. Nah, sekarang madu itu kenapa baik untuk kesehatan, untuk kecantikan, atau yang biasa banyak dipergunakan untuk proses perawatan baik wajah maupun proses perawatan badan dan sebagainya di dunia kecantikan. Karena madu ini mengandung mineral, vitamin, asam amino, dan antioksidan. Dan dia memiliki fungsi untuk menghilangkan flek, ya, kemudian mencerahkan kulit, menyehatkan kulit, dan bisa berfungsi sebagai anti-aging dan dapat menangkal tanda penuaan dini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, itu sebetulnya kita harus memilih madu yang murni ya, jangan madu yang dicampur dengan gula gitu ya. Jadi caranya gunakan madu sebagai masker wajah. Jadi tinggal kita tuangkan pada wadah, kemudian baru kita oleskan madu tersebut dengan mempergunakan kuas masker. Diamkan selama kurang lebih 20 menit, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, gunakan ini secara rutin untuk hasil yang maksimal. Insya Allah, ini kalau kita lakukan secara rutin, kulit wajah kita akan menjadi halus dan cerah gitu ya. Nah, kemudian bahan yang ketiga itu adalah buttermilk. Kenapa dengan buttermilk gitu ya? Kenapa buttermilk itu dipilih untuk proses perawatan kulit wajah yang berpigmen atau berpigmentasi? Karena kandungan asam laktat di dalamnya bermanfaat untuk menghilangkan flek hitam yang membandel. Misalnya flek hitam akibat bekas dari jerawat yang sudah lama, ataupun karena flek hitam itu akibat dari terbakarnya sinar matahari. Nah, sekarang selain itu juga dapat mencerahkan kulit. Namun si buttermilk ini jika kita gunakan tidak menimbulkan sensasi terbakar pada kulit. Untuk itu, kenapa? Karena buttermilk ini terbuat dari bahan alami dan tidak pakai campuran bahan-bahan kimia, sehingga itu cukup aman buat kulit kita gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Ya, itu tinggal ambil 2 sendok buttermilk itu kurang lebih 4 sendok teh atau 2 sendok makan gitu ya. Kemudian campurkan dengan 2 sendok jus tomat yang segar. Nah, kedua bahan tadi kita aduk mempergunakan spatula. Setelah tercampur rata, ya kedua bahan tadi tercampur rata, kemudian oleskan pada area wajah yang bermasalah. Diamkan selama kurang lebih 15 menit, kemudian bilas dengan air yang hangat. Nah, dari bahasan tadi ya, bagaimana kita bisa melakukan proses perawatan kulit wajah yang berpigmentasi secara alami, dan itu akan insya Allah akan lebih aman jika kita pergunakan. Nah, sebagai tugas ini untuk pertemuan yang akan datang,
Coba kalian cari masing-masing itu 2 bahan alami yang bisa kita gunakan untuk perawatan kulit wajah yang berpigmentasi. Ingat ya, masing-masing 2 bahan. Nanti setelah kalian dapatkan infonya, kemudian kalian tulis dan kumpulkan ke ibu. Nah, insya Allah pada saatnya praktek kita coba untuk membuat masker yang tadi yang sudah kalian cari ya, yang sudah kalian dapatkan itu kita coba untuk praktek mempergunakan bahan-bahan tradisional tadi. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Semoga materinya dipahami dan semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.